datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memperbaiki bacaan atau hafalan surat Al-Fatihah kita. Karena kalau misalnya kita Al-Fatihahnya masih rusak, maka sholat kita nggak bisa menjadi jalan pertolongan Allah. Padahal sholat itu adalah cara Allah menolong hambanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi gimana caranya sholat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah? Maka sholat itu harus berkualitas, sholat itu harus benar. Dan yang paling awal untuk kita perbaiki dan kita benerin adalah Al-Fatihah, karena dia rukun sholat. Kalau Al-Fatihahnya rusak, maka sholatnya rusak. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, maka sholatnya nggak benar. Dan kalau sholatnya rusak dan nggak benar, maka sholat itu nggak bisa menjadi jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Al-Fatihah sebagaimana namanya, yaitu artinya pembuka, dia sengaja diletakkan di awal Al-Quran, bukan di urutan yang kesekian. Padahal kalau misalnya kita baca sejarah turunnya Al-Quran, Al-Fatihah itu bukan surat yang pertama turun kepada Nabi. Tetapi dia salah satu surat pertama, bukan yang paling pertama, tapi salah satunya. Yang paling pertama, menurut jumhur ulama berpendapat, yang turun kepada Nabi itu adalah, seperti kita tahu, adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Lalu kenapa surat itu letaknya ada di urutan ke-96, sedangkan Al-Fatihah yang belakangan diletakkan di awal? Kenapa nggak dibikin berurutan sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran? Ini pertanyaan yang saya coba jawab untuk memulai kajian tentang Al-Fatihah kita. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran itu turun dalam dua bentuk. Al-Quran turun dalam dua proses, bukan dua bentuk, dua proses. Yang pertama, dia turun sekaligus. Al-Quran turun sekaligus. Kemana turun sekaligusnya? Turun ke langit dunia. Sekaligus. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, turun sekaligus. Di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz, dari langit dunia, turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Proses kedua. Nah, proses kedua inilah yang kita lihat dengan urutan turunnya Al-Quran. Padahal urutan Al-Quran itu sudah tersusun di Lauhul Mahfuz dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi turunnya nggak berurutan. Justru turunnya itu acak. Sesuai apa? Sesuai peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Nabi sedang naik di Gua Hira, kemudian Nabi pengen tahu gimana cara memperbaiki bangsanya, masyarakatnya, kota Mekah yang sedang bobrok banget, yang sedang rusak secara moral, rusak secara sosial, ekonomi, politik, rusak semuanya, tatanan kehidupannya. Maka Nabi bertanya, gimana cara memperbaiki semua ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan jawaban kepada Nabi, caranya Iqra, bacalah. Jadi kalau mau memperbaiki, bacalah. Maka turunlah surat Al-Alaq yang diawali dengan kata perintah, yaitu bacalah. Kemudian ketika Nabi sedang berdakwah, lalu Nabi istirahat, tertidur, maka Allah membangunkan Nabi untuk sholat tahajud supaya bisa nge-refresh semangat dan energi beliau. Allah turunkan ayat, Ya ayyuhal muzammil. Ketika Nabi pulang ke rumah dari Gua Hira lalu tertidur, Ya ayyuhal muddatsir. Dan seterusnya sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi. Itulah proses Al-Quran turun dengan bentuk yang kedua, yaitu berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Jadi bukan dibalik sama Allah. Justru Al-Quran itu dari sejak di Lauhul Mahfuz sudah berbentuk satu jilid, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu udah tersusun. Cuman pas turun ke Nabinya, dibikin turunnya itu secara acak sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi. Pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah ditaruh di depan? Jawabannya ada di dalam nama-nama surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah ini ditaruh di urutan paling depan? Jawabannya ada di dalam salah satu nama dari surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Jadi surat Al-Fatihah itu punya banyak nama. Dan dalam Islam, sesuatu yang mulia itu biasanya punya nama lebih dari satu.
sesuatu yang mulia biasanya punya nama lebih dari satu. Misalnya Allah, walillahil asma'il husna, dan Allah memiliki nama-nama yang mulia yang kita hafal 99, walaupun sebagian ulama mengatakan lebih dari 99. Yang jelas Allah punya banyak nama karena Allah Maha Mulia. Kemudian Al-Quran. Al-Quran juga punya banyak nama. Di antaranya selain Al-Quran, dia juga dinamakan dengan Asy-Syifa. Dia dinamakan dengan Al-Furqan. Dia dinamakan dengan Al-Bayan. Dia dinamakan dengan Al-Huda. Dia dinamakan dengan Ar-Rahmah. Dia dinamakan dengan banyak nama-nama yang mulia karena Al-Quran itu mulia. Nabi Muhammad juga begitu. Beliau dinamakan dengan Muhammad, Ahmad. Beliau juga dinamakan dengan Yasin. Beliau dinamakan dengan Abul Qasim. Beliau dinamakan dengan Habibullah. Beliau dinamakan dengan Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam. Beliau dinamakan dengan banyak nama-nama yang menunjukkan kemuliaan beliau. Al-Amin dan seterusnya. Maka dalam Islam, sesuatu yang mulia itu biasanya punya banyak nama. Sehingga kalau misalnya kita di dalam sejarah Islam menemukan satu objek dengan berbagai macam nama, Makkah, Bakkah, Ummul Qura, kota Makkah atau Bakkah atau ibunya negeri-negeri, dan banyak lagi nama-nama yang lain. Sama kayak Madinah juga, selain Yathrib awalnya kemudian menjadi Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi, Madinatul At-Thayyibah. Banyak nama-nama yang lain, itu berarti objek tersebut memiliki keistimewaan. Sampai dalam kebiasaan orang Arab itu, singa itu punya nama lebih daripada 70 nama. Singa lebih daripada 20 nama. Kalau pedang lebih daripada 70 nama. Kenapa? Singa, pedang, panah itu punya banyak nama menunjukkan keistimewaan dari objek tersebut. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Dia punya banyak nama. Salah satunya selain Al-Fatihah, dia punya nama Sab'ul Mathani, dia punya nama Ummul Quran, dia punya nama Ummul Kitab, dia punya nama Ar-Ruqyah, dia punya nama Al-Kafi, dan seterusnya. Karena kemuliaan dari Al-Fatihah. Lalu kenapa dia dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena seluruh isi Al-Quran, dari mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sampai An-Nas, Minal Jinnati Wan Nas, seluruh isi Al-Quran itu terkandung maknanya di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca Al-Ikhlas itu seperti membaca sepertiga Al-Quran, 10 juz, maka membaca Al-Fatihah sama seperti membaca seluruh Al-Quran, 30 juz. Jadi jangan malas baca Al-Fatihah. Kedudukan Al-Fatihah itu kalau kita baca, itu kayak khatam Al-Quran, 30 juz. Walaupun nggak berarti kita nggak mau membaca surat yang lain, nggak mau khataman, cukup Al-Fatihah aja. Atau cukup Al-Ikhlas saja 3 kali sehingga dianggap 30 juz, nggak gitu. Tanpa menggugurkan yang lain. Nggak gara-gara ketika kita misalnya sholat sunnah syuruk. Siapa yang ke masjid sholat subuh, lalu setelah selesai subuh dia duduk sebentar di dalam masjid sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat sunnah syuruk, maka dia telah mendapatkan pahala umroh. Bukan berarti dia nggak perlu lagi umroh. Tersenyum sama dengan pahala sedekah, bukan berarti dia nggak perlu lagi sedekah, dan seterusnya lah. Tetapi keutamaannya membaca Al-Fatihah itu sama seperti kita membaca Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Jadi jangan disepelekan nih bacaan surat Al-Fatihah. Itulah kenapa Al-Fatihah ini sering dipakai untuk mendoakan orang lain. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah atau mengirimkan surat Al-Fatihah, walaupun ada perbedaan pendapat ulama di situ dan kita nggak pernah mau terjebak dalam perbedaan fikih, kita hargai semua pendapat. Tetapi saya mengambil pendapat bahwa mengirimkan surat Al-Fatihah kepada seorang muslim yang sudah wafat, apalagi dia orang tua kita, maka insya Allah itu menjadi kebaikan bagi yang mengirim dan bagi yang dikirim. Mengirim Al-Fatihah untuk almarhum ibu kita yang sudah wafat, ayah kita, selama dia muslim, maka itu menjadi kebaikan bagi anak dan orang tua tersebut. Tapi kalau ada yang berpendapat yang berbeda, saya menghargai pendapatnya, walaupun saya mengikuti pendapat yang lain. Jadi misalnya kayak, saya kangen sama ibu yang udah meninggal pas musibah tsunami dulu. Ya udah, bentuk kangen saya kirimkan Al-Fatihah untuk ibu, ayah, dan kakak saya yang udah meninggal. Itu pentingnya Al-Fatihah.
Sama seperti kita mengirimkan 30 juz Al-Quran. Makanya buat teman-teman jangan remeh membaca Al-Fatihah. Jangan sampai kita Al-Fatihah juga belum benar. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah juga belum benar. Baca Al-Fatihah yang benar. Karena ini syarat sahnya sholat. Kenapa? Tadi ada yang nanya, kok Al-Fatihah menjadi rukun sholat atau syarat sahnya sholat? Karena dia adalah rangkuman seluruh isi Al-Quran. Dan sholat itu menghadap Allah. Gak ada yang lebih baik dalam menghadap Allah daripada membaca Al-Quran. Cuman gak mungkin kita baca 30 juz Al-Quran. Allah maha baik. Sehingga Allah ringankan kita baca Al-Fatihah. Ketika kita sholat takbir, baca doa iftitah, kemudian kita baca Al-Fatihah, itu seperti membaca 30 juz Al-Quran. Karena Allah tahu kalau diwajibkan 30 juz kita nggak akan ada yang sholat. Ini baru Al-Fatihah aja banyak yang udah ninggalin sholat. Allah udah meringankan banget agama kita untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Tapi banyak dari kita yang masih malas-malasan. Baru setelah membaca Al-Fatihah, nanti dia boleh membaca surat-surat yang lain, ma tayassara minal Qur'an, yang mudah bagi dia. Ada yang mudahnya Al-Ikhlas, ada yang mudahnya Al-Falaq, An-Nas, ada yang mudahnya Al-Kautsar, ada yang mudahnya Al-Kafirun. Walaupun gak tamat-tamat, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana, muter terus. Ada yang mudahnya At-Takatsur walaupun nyasarnya ke An-Naba. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'al al-ardha mihada, muter dan loncat ke surat An-Naba saking banyaknya hafalan. Ada yang mudah dan nyaman buat dia Ar-Rahman, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, Al-Mulk atau Al-Baqarah dan seterusnya, surat ayat kursi, surat Yasin. Ma tayassara minal Qur'an, yang mana yang mudah aja. Tetapi itu hukumnya sunnah. Sedangkan Al-Fatihah harus wajib rukun. Yang berbeda pendapat ulama hanya tentang bagaimana kalau Al-Fatihahnya itu sudah dibaca oleh imam. Apakah kita perlu mengulanginya? Saya tidak akan jawab itu sekarang karena panjang dan itu pembahasan fikih. Saya hanya pengen ngasih tahu Al-Fatihah itu keren banget. Saya cuma pengen ngasih tahu surat Al-Fatihah itu surat yang sangat istimewa. Dengan goals setelah ini teman-teman rajin baca surat Al-Fatihah. Setelah kajian live ini teman-teman membaca Al-Fatihah di dalam salat itu udah nggak asal-asalan lagi. Jangan buru-buru baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia seperti membaca 30 juz Al-Quran. Masa udah didiskon jadi 7 ayat masih diburu-buru? Dari 30 juz 6 ribuan ayat, Allah diskon jadi 7 ayat, sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Yang keutamaannya seperti membaca 30 juz Al-Quran, masih terburu-buru. Ini keterlaluan. Apakah boleh dalam sholat hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat pendek lainnya? Boleh. Tidak membatalkan sholat, cuman dianggap kikir. Kenapa nggak baca saja satu surat atau satu ayat yang pendek? Kecuali kita baru mu'alaf, belum terlalu banyak hafal. Tapi kalau misalnya kita muslim dari kecil, masa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas nggak hafal. Tapi kalau nggak baca pun, nggak akan membatalkan sholat, kecuali Al-Fatihah. Balik lagi ya. Tujuannya adalah, setelah ini teman-teman baca Al-Fatihah di dalam sholat itu jangan buru-buru. Kan ada tuh yang sholat tarawih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, gitu ya. Saya nggak sepakat dengan cara baca Al-Fatihah seperti ini di dalam sholat. Sholat tarawih, sholat santai, jangan dibikin sholat rusuh. Rusuh itu bahasa Sunda, artinya buru-buru. Dia justru sholat jongjong, sholat santai, nyaman, bukan sholat rusuh. Jangan sampai kita rusuhan dengan Al-Fatihah, padahal cuma 7 ayat doang. Daripada kita ngejar rakaat sekian puluh, sehingga kita harus rusuh, buru-buru, mending kita membaca dengan tenang, walaupun cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Kan salat tarawih tidak ada batasan rakaat yang pasti. Minimal 2 rakaat, maksimal ada yang 10, ada yang 20, ada yang sampai 30, 40. Yang penting salat dan jangan terburu-buru. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu sesuatu yang sangat istimewa. Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu bahwa semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu dikandung oleh Al-Fatihah. Karena dia ibunya Al-Quran. Semua ayat dari Alif Lam Mim sampai An-Nas
terkandung di dalam 7 ayat Al-Fatihah. Bukan hanya secara keistimewaan dan pahalanya, secara maknanya pun sama. Inti dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Cuman di 113 surat yang lain dijelaskan secara detail dalam banyak model bahasa. Ada kisah, ayat-ayat kisah. Untuk apa? Ayat-ayat kisah itu untuk menjelaskan surat Al-Fatihah. Ada ayat perintah untuk menjelaskan surat Al-Fatihah. Ada ayat larangan untuk menjelaskan isi dari surat Al-Fatihah. Ada ayat permisalan, perumpamaan, analogi untuk menjelaskan isi dari surat Al-Fatihah. Ada ayat berita yang jelas untuk menjelaskan isi dari surat Al-Fatihah. Artinya, 113 surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah surat dan ayat yang menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Masya Allah ya, seberapa pentingnya Al-Fatihah. Makanya sayang kalau di dalam sholat kita terlalu fast and furious membaca surat Al-Fatihah, itu sayang. Baca yang tenang, cuma 7 ayat kok, daripada disuruh baca 30 juz. Itu keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah dinamakan dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab, ibunya Al-Quran, ibunya kitab. Kalau ibunya Al-Quran berarti semua isi dari Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas terkandung di dalam Al-Fatihah. Kalau Ummul Kitab berarti semua kitab suci yang turun dari langit, Taurat, Injil, Zabur, maknanya juga terkandung di dalam Al-Fatihah. Itu kenapa dia diletakkan di depan sebagai pembuka. Kalau bahasa kita kayak baca daftar isi. Kalau di buku kita tuh kayak baca prolog. Prolog tentang isi buku ini apa? Atau pointers daftar isi. Apa aja kandungan buku ini? Itulah Al-Fatihah. Sehingga insya Allah ketika kita bisa membangun mindset berpikir kita dengan Al-Fatihah, insya Allah kita akan lebih mudah dalam membreakdown maknanya atau nilai-nilai keislaman kita di dalam surat-surat yang lain. Bangun dulu mindset kita dengan Al-Fatihah. Bangun dulu spirit kita dengan Al-Fatihah. Bangun dulu kerangka berpikir kita dengan Al-Fatihah. Bangun dulu taste selera kita dengan Al-Fatihah. Bangun dulu behavior kita dengan Al-Fatihah. Sehingga kalau kita udah mampu membangun kesejatian diri kita, awareness kita, mindset kita dengan Al-Fatihah, maka sisanya tinggal menjelaskan secara detail. Pembahasan-pembahasan yang lebih sesuai dengan kasus-kasus. Itu pentingnya membaca surat Al-Fatihah. Intinya teman-teman, bacalah Al-Fatihah dengan tenang. Libatkan pikiran, jadi lisan kita tuh jangan cuma kerja sendiri. Libatkanlah lisan ini dengan pikiran dan hati. Pikiran mentadabburi pesan-pesan makna di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan hati mencoba untuk menghayati, belajar yakin, belajar iman, belajar takut, belajar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tadabbur makna ayat yang dibaca. Kalau kita bisa connectingkan antara lisan atau telinga, kalau kita berjamaah mendengarin imam baca, lisan dan telinga dengan pikiran dan hati, maka insya Allah bacaan kita itu sudah disebut dengan haqqut tilawah, bacaan yang sebenar-benarnya. Kalau baru lisan, nggak ngerti, maka ini menjadi ibadah, tetapi belum haqqut tilawah. Kalau dengan lisan dan dimengerti di kepala, dalam pikiran, tapi tidak bertambah iman di hati, ini baru menjadi ibadah dan wawasan, belum menjadi haqqut tilawah atau iman. Baru disebut haqqut tilawah kalau relevan dengan 3 hal itu. Pertama, lisan dan telinga. Kedua, pikiran. Dan yang ketiga, hati dan perasaan. Coba baca Al-Fatihah. Gak usah surat-surat yang lain dulu deh yang mungkin lebih berat. Al-Fatihah aja dulu. Kita pahami maknanya. Kita hayati apa maksudnya. Baca perlahan-lahan supaya kita menghayati. Lagi pula, Nabi SAW bersabda,
bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, Allah tuh merespon setiap ayat yang kita baca. Ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, Allah itu merespon loh. Jadi kayak lagi chat gitu antara kita dengan Allah. Kayak lagi tektokan antara kita dengan Allah. Kayak lagi telepon-teleponan antara kita dengan Allah. Kayak lagi saut-sautan antara kita dengan Allah. Kenapa? Saking Allah nge-like-nya bacaan Al-Fatihah. Allah suka banget dengan Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita lagi chat tuh kan jangan buru-buru ya. Kan gak enak chat. Seolah-olah kita gak nunggu orang ngebales, langsung kita ngetik, kirim ngetik, share ngetik, send. Nunggu dulu dong biar dia balas satu-satu terus ngobrol lagi. Jadi benar-benar tektokan, gantian. Kalau kita chat tapi isinya kayak broadcast, di scroll gak beres-beres, gak nyaman chat dengan orang kayak gitu kan. Sama kayak kita ngobrol, kita doang yang ngomong. Kita nggak mau mendengar orang lain ngomong, kan nggak enak. Pasti orang nggak akan nyaman juga ngobrol sama kita. Kita bukan good listener kan, nggak mendengar, cuma senang berbicara. Jadi, karena ketika membaca Al-Fatihah itu Allah merespon setiap ayat yang kita baca, bacalah perlahan-lahan. Allah nggak suka membaca terburu-buru. Makanya Allah berfirman di Al-Qiyamah, La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu dengan terburu-buru dalam membaca Al-Quran, kata Allah. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau terburu-buru menggerakkan lisanmu dalam membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, fa'idha qara'nah, fattabi' Qur'an. Kami yang mengumpulkannya di dalam hatimu dengan membacakannya. Apa maksudnya? Kalau kita pengen bacaan kita itu masuk ke dalam hati, maka jangan terburu-buru membaca Al-Quran.